istiqomah dalam ibadah. Saya baru membahas di 2 minggu kemarin terkait fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan istiqomah besar sekali Bu. Hanya jadi masalah bagaimana nih kiat-kiat biar kita bisa menjadi hamba yang istiqomah. Yang pertama, ini poin penting Bu, kalau ingin istiqomah, luruskan niat. Nah Bu ya, tidak bisa dipungkiri Bu, apa yang membuat kita susah istiqomah Bu? Karena niatnya awalnya bukan karena Allah. Ya, terlebih kita sekarang baru memasuki tahun baru Hijriah, betul? Berapa? Tanggal 3 bulan Muharram. 5 Muharram ya. Tanggal 5 Muharram. Nah, tergantung Ibu. Ibu ikutin pemerintah tahu ini ya. Karena kemarin ada penetapan Bu ya. Ada yang tanggal 4, ada yang tanggal 5. Itu kembali lagi Bu. Kalau kita ikut pemerintah, berarti sekarang tanggal 4. Kalau kita ikuti yang keputusan Muhammadiyah kemarin, sekarang sudah tanggal 5 Muharram. Baik Ibu. Muharram 1444 Hijriah. Lihat Ibu, hati-hati. Nabi SAW mengambil sampel terkait niat itu tidak dalam sholat, bukan perkara zakat, bukan perkara saum. Tapi dalam hadis riwayat Muslim kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan-amalan itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap urusan seseorang kata Nabi itu akan dibalas oleh Allah tergantung atas apa yang telah dia niatkan. Niat lagi Bu, ini poin penting. Kemudian Nabi mengambil sampel bukan sholat dalam hadis ini Bu, bukan terkait haji atau umroh, tapi Nabi mengambil terkait hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul tujuannya, niatnya murni Bu karena Allah, niatnya murni karena Rasulullah, maka hijratuhu ilallahi wa rasulihi, kata Rasulullah, maka balasan hijrah ini akan dibalas karena Allah dan Rasul. Inilah yang Allah inginkan dari hijrah kita. Tapi sebaliknya kata Nabi, "Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha", tapi barang siapa yang hijrah karena dunia tujuannya. Maksudnya apa Bu? Karena ingin berharap naik jabatan, berharap dipuji, berharap, tolong itu dengan sesabian enggak? Oh enggak ya. Baik Bu, karena dunia tujuannya Bu, berharap ada yang memuji biar diomongin kebaikan, au imra'atin yankihuha, atau hijrahnya dia itu dilakukan karena wanita yang dia nikahi, bukan karena Allah, bukan karena Rasul, fa hijratuhu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya orang tersebut akan dibalas oleh Allah tergantung atas apa yang dia niat. Ini poin penting Bu. Pertama, luruskan niat. Yang Allah inginkan dari kita Ibu dalam beribadah adalah mukhlishina lahuddin. Coba kita buka Bu, surat 98 Al-Bayyinah ayat ke-5. Surat 8 Al-Bayyinah ayat ke-5. Halaman 598, surat Al-Bayyinah, surat ke-98 ayat 5. Halaman 598, juz 30 Bu ya, di belakang Ibu, jauh. Surat 98 terus Ibu. Surat ke-98, surat Al-Bayyinah. Surat 98 Al-Bayyinah ayat 5. Halaman 598. Halaman 598. Surat 98 Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha
lahuddin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa salata wa yu'tuz zakah wa nafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah wa dzalika dinul qayyimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi hanif, istiqomah, lurus, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Ini Bu, kata Allah di sini Bu, yang Allah minta sama kita Bu adalah mukhlishina lahuddin, ya, memurnikan ketaatan. Ikhlas itu kalau secara bahasa Bu artinya murni. Apa arti murni Bu? Ya, kita bahas ini ya. Asli, ori, tidak tercampur dengan apapun. Ada susu murni tercampur dikit sama kopi, maka jadi kopi susu kopi Bu. Sambil lain ya. Intinya itu susu tidak lagi Begitu pula Bu, ketika kita ikhlas, ternyata terganggu sedikit aja, ingin ada pertanyaan dipuji Bu, subhanallah, maka kebaikan yang sudah dikerjakan itu menjadi lafur ya. Apa arti lapur? Hilang pahalanya Bu. Ini yang penting nih, ketika ingin istiqomah coba Bu cross check lagi Bu, luruskan niat. Makanya terkait ibadah Bu, pengen istiqomah, maaf Bu, jangan lagi berpikir, jangan lagi yang kita bicarakan apa yang kita inginkan, apa yang kita suka, apa yang tidak kita suka, tidak. Tapi ketika ingin menjadi dituntun oleh Allah, dimudahkan dalam istiqomah Bu, kita mulai berbicara, kita mulai fokus apa yang Allah suka dan apa yang Allah tidak suka. Ini Bu, jadi hakikat hidup seseorang seperti ini Bu. Tapi sebaliknya, cenderungnya kita manusia lebih cenderungnya itu apa Bu? Fokusnya dengan apa yang kita suka, padahal apa yang kita suka belum tentu Allah suka. Benar atau betul? Dan kita juga sama Bu, apa yang tidak kita suka belum tentu Allah tidak suka. Tapi seringnya Bu, kita nggak suka tapi Allah suka, akhirnya kita Allah waka, atau saya mah teresep. Contoh, mohon maaf, ini sensitif Bu, agak dalam. Poligami, langsung ya. Ibu mohon maaf, dalam agama kita ada, tapi kita nggak boleh mengatakan ini tidak benar, nggak boleh Ibu. Kita nggak bahas lebih dalam lagi Bu ya, bisa di blacklist saya tadi undang dari Ibu Santi ya. Tapi mohon maaf Ibu, Allah dibolehkan, tapi kita tidak boleh melarang. Ini bagian dari syariat. Ya, makanya kalau saya pribadi memahami poligami Bu, jujur, apa itu yang saya pahami Bu? Poligami itu ibaratnya itu kalau ibu-ibu pernah naik pesawat, itu ada yang namanya pintu darurat. Apa yang kesalahan kebanyakan orang Ibu memahami poligami Bu cuma sebatas pengen nikah lagi tambah istri. Mohon maaf, tidak seperti itu yang saya pahami Bu. Akhirnya banyak yang terjadi, setelah itu banyak terjadi pisah, cerai dan sebagainya. Jadi Bu, ibaratnya kalau kita pesawat kita lagi adem ayem tenang, maka pintu darurat jangan dibuka. Tapi yang sering terjadi tadi Bu, istrinya tidak paham agama, dirinya tidak paham agama. Ketika adalah syariat ada yang poligami, dosa besar, nggak akan baik itu poligami. Dan yang luar biasa kalau kita lihat sejarah poligami, demi Allah, Nabi SAW tidak pernah poligami kecuali setelah wafatnya Siti Khadijah. Dan menikahnya lagi Rasulullah SAW ini bukan karena hawa nafsu, tapi karena syariat, perintah Allah. Dan rata-rata yang dinikahkan Nabi itu Bu adalah orang-orang lansia, lanjut usia. Adapun Siti Aisyah dinikahi Nabi SAW betul ketika usia berapa Bu? 9 tahun. Tapi diajak mulai satu ke rumah usia
Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 15. Tapi apa tujuannya Bu? Mohon maaf, bukan berarti kan ada istilah dalam sekarang Bu ya, yang suka kepada anak kecil itu istilah apa? Pedofil. Bukan dari pedofil, enggak. Tapi hikmahnya besar. Ada kebaikan yang sangat besar ketika Nabi SAW menikahi Siti Aisyah. Apa hikmahnya Bu? Bu, jujur. Kalau ibu-ibu membahas fikih wanita Bu, fikih wanita itu semuanya akan didapatkan berasal dari Siti Aisyah. Hampir semuanya Siti Aisyah. Fikih-fikih ya, pemahaman terkait syariat yang berkaitan dengan wanita. Baik itu mandi junubnya seperti apa, baik maaf bagaimana hubungan dengan Nabi Bu, itu semua dari Aisyah. Anak kecil teh Bu, belak-belakan. So kalau pertanyaan ini sahabat tanya kepada orang tua Bu. Istri Nabi sudah tua, Bu. Nabi gimana kalau malam hari? Isin gak sekolot. Tapi hikmahnya banyak Ibu. Dan luar biasanya Pak ujian buat Aisyah Bu. Masya Allah, Allah takdirkan dari Aisyah tidak ada Nabi punya anak sama sekali. Dan mohon maaf ketika tidak punya anak, ini bukan aib. Hati-hati mereka yang beranggapan kasihan dia ya dalam menikah tidak punya anak, apakah itu azab? Hati-hati Bu. Siti Aisyah juga menikah dengan Nabi tidak pernah punya. Enggak, bukan satu aib, tapi suatu ujian. Mungkin inilah maksud tujuan Allah mengapa Allah tidak memberikan keturunan dari Aisyah sebagai penguat buat kita para wanita di zaman sekarang ketika sudah lama menikah belum punya anak, tenang. Ada kok, ini kekasih Nabi loh. Istri kesayangan Nabi aja tidak dikasih anak. Bukan berarti ini suatu Allah menghina mereka. Bukan berarti suatu aib, tapi bisa jadi ini bentuk ujian. Benar atau betul? Baik Bu, kita nggak bahas lebih jauh lagi Bu ya. Intinya Ibu itu. Nah, poligami ada dalam syariat. Kalau kita menolak syariat poligami Bu, berarti kita menolak syariat agama Allah. Nggak bisa Ibu. Tapi tetap rule-nya harus benar. Perlu ilmu, Ibu ya. Nah, jadi Bu, kita mulai saja fokus terhadap apa yang Allah inginkan dan mulai fokus juga terhadap apa yang tidak Allah inginkan. Kita jangan terlalu fokus dengan apa yang kita mau Bu. Karena apa yang kita mau belum tentu Allah mau. Ketika ada dua pilihan ini, cenderungnya milih mana Bu? Apa yang kita mau atau apa yang Allah tidak mau? Harusnya apa yang Allah tidak. Tapi faktanya dalam lapangan. Contoh Bu, ngomongin batu, resep tuh Bu. Si Ibu langsung. Ibu ngomongin orang, ini dosa besar atau dosa agung? Ustaz, kenapa nggak ada pilihan dosa kecil? Ibu mohon maaf, karena pilihannya cuma satu. Ya, membicarakan orang lain, aib Ibu ya, keburukan yang pasti benar dia lakukan itu disebut ghibah dan termasuk dosa besar. Dulu lama sepakat Bu, setiap ada larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis dan diiringi dengan ancaman, maka ini termasuk dosa besar. Coba Bu, ayat tentang ghibah. Bu Santi masih apa? Quran surat lupa. Hafal mas surat lupa Bu ya. Surat 49 ayat 12. Surat 49 ayat 12. Al-Hujurat 49 ayat 12. Halaman 517 sebelah kanan atas. Surat 49 ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, surat 49 ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zann. Ya ijtanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni ithmun wa la tajassasu
Inna ba'daz-zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim innallaha tawwabur rahim. Baik, kita perhatikan ayatnya Bu. Artinya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah oleh kalian katsiran minazon, kebanyakan dari berprasangka. Inna ba'da zanni ism, sesungguhnya sebagian prasangka dosa, kata Allah. Ibu, prasangka itu dibagi dua. Ada prasangka baik yang kita kenal husnuzon, ada prasangka buruk yang kita kenal dengan su'uzon. Nah, kira-kira Bu, kata Allah kan, inna ba'da zanni ism, sebagian prasangka itu dosa. Itu dosa yang mana Bu? Yang satu atau dua? Su'uzon. Kemudian Allah larang kita wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, punten Bu, punten ngobina ibunya. Kadang gitu Bu, ya. Kalau lihat orang teh cari we apa kekurangannya. Ah, enggak boleh Bu. Udah, jangan sibuk dengan aib orang. Udah Bu, fokus dengan aib diri sendiri. Wala yagtab ba'dukum ba'do. Kemudian Allah melarang kita, dan janganlah kalian ghibah atau membicarakan keburukan atau kesalahan orang. Kemudian Allah menggambarkan ancamannya Bu. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah ada di antara kalian yang suka, yang mau memakan daging bangkai saudaranya sendiri? Pasti kalian tidak mau, pasti jijik, betul nggak Bu? Jangankan bangkai, daging manusia yang masih seger aja kita tidak mau. Jadi Allah menggambarkan Bu, ancaman orang yang membicarakan kesalahan keburukan orang lain, digambarkan dia seperti memakan bangkai dosa dan ini bisa menjadi estafet dosa besar Ibu. Contoh, Ibu cerita sama Ibu A tahu nggak? Ibu B dia itu bla 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 bla. Ibu B ketemu lagi ngariung Bu, kumpul sama 10 orang teman-temannya, cerita tanpa menyebut nama kita, tanpa berkata cek ibu itu, enggak, tapi dalam kata bu apa? Ternyata ibu bete kill, masya Allah. Ternyata ada 10 orang pulang ke rumah masing-masing cerita, subhanallah. Selama ini mengalir, maka estafet dosa mengalir kepada kita. Seram atau mengerikan Bu? Dan ingat Bu, jumhur ulama sepakat kalau dosa terhadap Allah itu cukup beristighfar. Tapi dosa terhadap sesama Bu, Allah memberikan hak prerogatif kepada orang yang dizolimi. Kita harus minta maaf kepada yang bersangkut. Waduh, ya Bu ya, ghibah itu dosa besar. Makanya mau fokus dengan apa yang Allah inginkan sekarang. Jangan fokus dengan apa yang kita suka, apa yang kita mau, apakah harus kurang. Mulai saat ini Bu, apa yang tidak Allah suka jauhi, apa yang Allah suka lakukan. Ini Bu akan membawa kita terhadap kemurnian dalam ketaatan. Niat kita akan jadi benar. Ya Bu ya, baik. Ini yang pertama Bu. Ingin istiqomah dalam beribadah Bu, luruskan niat. Pengen mulai tahajud untuk siapa nih? Pengen mulai tilawah untuk siapa nih? Mulai taklim untuk siapa ini? Walaupun berawal dengan paksaan Ibu, tapi paksaan-paksaan yang biasa kita kerjakan ini Bu, ini mulai kita luruskan semuanya karena ibadah itu perlu dipaksa Ibu. Ya Allah pengen tahajud tapi dari paksa, malu.
Nah, makanya tidak cukup dengan niat saja Bu ya, tapi niat paling penting yang pertama. Biar apa? Biar ibadah yang kita kerjakan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga penting yang namanya paksaan ini. Ya. Ingin menjadi hamba yang istiqomah, yang kedua adalah paksakan. Pertama lurus niat, yang kedua harus dipaksakan. Ibu, dengan paksaan ini akan berujung dengan cinta Ibu. Dengan berujung dengan yang namanya kenikmatan. Contoh, Ibu saya pengen nanya, mohon maaf Bu, ada suami yang merokok di sini Bu? Ada Bu ya? Atau punya teman yang merokok, ada mungkin Bu ya? Teman laki-laki atau tetangga. Ibu saya pengen nanya, pertama kali merokok gak enak atau tidak teresep Bu? Apa? Gak nyaman. Gak enak Bu? Enak gak kira-kira Bu? Awal mula ngerokok, Ustaz, saya mau ngerokok jadi nggak tahu. Betul. Tapi kira-kira Bu, menurut Ibu, awal mula ngerokok enak nggak Bu? Ternyata Bu, pertama kali para perokok itu Bu, ketika memulai ngerokok itu sama sekali tidak merasakan kenikmatan dah. Tidak merasa nikmat enggak Ibu? Semuanya ada yang batu, ada yang pahit. Tapi pertanyaannya kok bisa berujung dengan kecanduan? Tanda kutip Bu ya. Maksudnya apa Bu? Bahkan dia merasa tidak enak kalau tidak ada rokok. Ada proses yang dia lalui Bu, ketika merasa nggak enak terus dipaksakan. Paksa akan naik ke tahap selanjutnya yaitu terbiasa. Ketika terbiasa akan menemukan rasa nikmat. Nikmatnya bertambah dalam, bertambah besar, inilah Bu akan bermuara terhadap yang namanya candu. Kalau tidak nikmat. Contoh Ibu, mohon maaf, ada keluarga saya Bu ya, dia ngerokok. Suatu saat istrinya buatin makanan tanpa rokok, ada rokok. Nanya, "Mah, mana rokok?" "Oh, enggak ada lah, siang ini enggak ada rokok lagi." Padahal ayam Bu, ada ayam. Apa kata laki-lakinya Bu? "Mah, tah, piring nak, kasih piring Bu. Tolong nih ayamnya tukerin sama rokok aja. Mending makan sama nasi sama kuah doang, yang penting harus ada rokok." Begitu pula Bu, seandainya kita mulai merasakan manisnya iman dalam diri kita Bu, Allahu Akbar, kita tidak akan menomorduakan lagi yang namanya peluang-peluang kebaikan Bu. Kalau sudah merasakan, tapi niatnya sudah lurus, tapi nggak mulai dengan kesungguhan dalam memaksakan Bu, maka akan sulit kita menjadi hamba yang istiqomah. Ya Bu ya. Bagaimana cara-caranya Bu? Ya, paksakan. Contoh pengen tahajud, Bismillah ya Allah. Berarti harus cepat tidur nih. Cepat tidur, bangun jam 5. Gagal. Bikin perencanaan Bu, biar bangunnya terpaksa lebih awal, pakai alarm. Jam berapa? Jam 3. Bangun, tapi marahin handphone, sare deui. Perencanaan lagi besoknya Bu. Kesungguhan aja Bu. Jam 3 alarm, 3.15 alarm, 3.30 alarm. Bangun nggak Bu? Bangun, tapi tidur? Ya, terus Bu, terus. Sehingga apa tadi Bu? Usahakan. Mulai kita paksakan ketika bangun langsung ambil air Bu. Kalau bisa alarmnya Bu deketin kamar mandi. Itu strategi Bu. Ya. Kalau alarmnya di samping telinga atau dekat meja kamar Ibu, dekat kepala kita, bunyi nih. Marah-marah. Itu deh. Tapi cara Bu, cari pemaksaan yang membuat kita akhirnya bisa memulai tahajud. Makanya saya selalu mengatakan kepada para jamaah Bu, kalau ingin memulai ini, mohon maaf ya, di antara kita mungkin bagi pemula yang ingin memulai tahajud Bu, jangan langsung ambil 11 rakaat. Tapi Bu, yang kita mulai adalah Bu, mulai yang namanya mengejar kenikmatan dalam sholat. Ibu, kalau kita ngejar target 11 rakaat itu baik, sunnah Nabi seperti itu. Tapi takutnya hilang kehusyuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 rakaatnya. Nggak pernah ngalamin Bu ya. Bagusnya Bu, kejar kenikmatan. 2 rakaat dulu aja Bu, tapi Ibu raih kenikmatan. Nanti kita bahas Bu bagaimana meraih kenikmatan dalam ibadah. Ibu ketika sholat nikmat, ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak lagi nanya, nggak seberapa, tapi ya Allah, barusan nikmat misalnya Allah, lagi. Akhirnya ketagihan. Tapi kalau kita kejar, yang kita kejar adalah jumlah bilangan Ibu, berarti fokusnya sama
O2 geus 4 geus 6 geus 8. Kita lupa untuk mencari kenikmatan dalam ibadah. Tapi kalau kita kejar ibu, mohon maaf, yang kita kejar kenikmatan dalam ibadah, apa yang kita rasakan tuh beres salat ya Allah, nembe teh, aduh naos pisan, enak sekali ya Allah. Sehingga mungkin beres salat nangis kita bu, nangis. Kenapa nangis ya Allah? Barusan rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Akhirnya termotivasi untuk mencari atau menambahkan apa? Hafalan. Terlebih bu, bisa nggak ibu punya program khusus tahajud khotam Quran? Kumaha caranya Ustaz? Bisa ibu. Oke, 1 juz berapa halaman? Berapa lembar bu? 10 lembar, berarti 20 halaman. Ibu baca 1 halaman itu berapa lama bu? 1 halaman? 10 menit. 1 halaman 10 menit atau 1 lembar itu bu? Oke, 1 lembar mungkin 10 menit. Berarti 2 halaman. Berarti bu 1 halaman ibu bisa baca selama 5. Ibu khusus untuk sholat sunnah, sholat nafilah, ibu itu dibolehkan sambil baca Quran. Boleh bu? Ya, ada Quran. Saya tuh di Bandung ada jual Quran apa namanya? Quran yang besar ibu 2 kali lipat daripada itu bu. Ada mejanya juga. Di Bandung itu 300 berapa gitu ya. Saya pun pernah dikasih jamaah, Ustaz, mangga hadiah buat Ustaz. Mudah-mudahan bisa tawarin ke jamaah. Oh ternyata promosi. Tapi enak bu, besar 2 kali lipat daripada orang itu bu. Jadi panjang juga. Kita letakkan di depan atau sebelah kanan. Jadi 1 halaman 1 rakaat. Jadi kan 1 halaman ada 2 bu ya. Jadi kita bisa melihat langsung ini rakaat pertama, rakaat kedua. Salam. Ibu, assalamualaikum, sudah 1 lembar kita baca bu. Berarti 10 menit. Jangan langsung sholat. Zikir dulu boleh ya? Boleh kan bu? Ya, istirahat dulu sebentar karena kaki lumayan kan bu, 10 menit sudah berdiri. Tapi nikmat ibu, bayangkan. 1, kemudian ibu berdiri lagi untuk mengerjakan rakaat ke-3 dan ke-4. Berarti lembaran selanjutnya ibu dapat lagi. Berarti 3, 4 sudah dapat 2 lembar. Rakaat 5, 6 berarti sudah 3, 4, berarti 1 malam bisa 1 juz. Ustaz, tapi aktivitas ibu kan banyak banget. Mangga ibu bikin perencanaan aja. Tapi kalau ibu lagi santai, misalnya bikin program ibu, azan kan sekarang jam 5 kurang 10 kurang 15 bu ya. 4:43 serang subuh teh kalau di Bandung di sini sama mungkin ya. Maka mungkin kita target program, berarti bangun 2:30 deh. Karena kan loadingnya saya teh mungkin 15 menit. Ayo loading tuh bu. Ya. Oke ya bu. Nabi juga kalau bangun tuh bu, kata sahabat ketika bangun tidur belum nggak langsung kamar mandi kan, tapi duduk dulu. Ya bu. Ketika kita tidur tuh bu, ada 3 ikatan yang membelenggu kita bu. Pertama, kita lepas ikatan pertama dengan berdoa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Yang kedua bu, ambil wudhu. Yang ketiga sholat. Maka lepaslah 3 ikatan setan dari diri kita. Ya bu ya. Nah, loading dulu nggak masalah bu. Mungkin 5 atau 10 menit. Setelah itu langsung ke kamar mandi wudhu. Ya bersuci. Setelah itu start jam 3. Masya Allah ibu. Ibu bisa menikmati bu. Nikmat misalnya ibu. Kalau sudah sholat tahajud itu 1 malam 1 juz. Berarti 1 bulan bisa 1 kali itu khusus tahajud ibu nyambil. Masya Allah. Siap? Ada berat sekitar. Ya kita mah tol langsung sajus lagunya minimal 1 malam setengah juz. Berarti 1 rakaat setengah halaman, 2 rakaat 1 halaman. Berarti 1 malam 5 lembar. Maka bu 10 rakaat ibu ya, kan Nabi kan 11. 10 rakaat tahajud satunya itu ambil buat witir. Maka al-ikhlas terang bu. Kalau enggak Abu Rapel al-ikhlas al-falaq an-nas, boleh enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Boleh Bu untuk rakaat terakhir. Tapi untuk capek pisannya alim rasul teu naon lamunnya. Mun Ustaz cakep pisan waladolin amin Yasin Allahu akbar. Boleh enggak Bu? Boleh. Oh semangat gitu ngomong boleh. Emang boleh ya? Boleh. Ini kalau yang mau coba silakan Ibu. Jadi Ibu Masya Allah seandainya satu malam bisa 5 lembar yang kita baca, ya bukan setiap salam 2 rakaat, betul nggak Bu? Betul? Berarti satu kali salam satu halaman. Ibu apa yang kita dapatkan Bu? Masya Allah berarti 2 bulan 1 kali khotam. Berarti setahun bisa 6 kali kok. Masya Allah Bu. Silakan yang pengen buat program seperti itu silakan. Intinya Bu, mulai Ibu ya, mulai ada kesungguhan. Jadi paksakan Ibu. Ya, ketika kita mulai memaksakan ini Bu, Allah menjamin akan menunjukkan jalan-jalan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bu, terkait kesungguhan atau pemaksaan ini Bu, coba kita buka Quran surat 29 Al-Ankabut ayat 69. Surat 29 Al-Ankabut ayat terakhir, ayat 69. 29 ayat 69. Surat 29 ayat 69 ayat terakhir di ujung itu halaman berapa Bu? 404 sebelah kiri posisinya. Halaman 404 surat 29 ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina amanu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa innallaha lama'al muhsinin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami. Jadi Bu, berusaha di sini Bu, bersungguh-sungguh di sini dimulai dengan memaksakan tadi. Ya Allah pengen, tampak kesungguhannya. Ya, mulai membiasakan habis sholat minimal mungkin 1 ayat Quran, 1 halaman, minimal 1 hari 1 lembar. Mulai Bu tampak ada kesungguhan, memaksakan dirinya, maka Allah menjamin lanahdiyannahum subulana. Niscaya kami akan menunjukkan jalan-jalan kami kepada mereka. Apa diantaranya Bu? Inilah kemudahan-kemudahan terhadap pencapaian apa yang dia inginkan. Menjadi ahli tahajud Allah mudahkan. Tapi berawal dengan paksaan, kesungguhan, memaksakan diri Bu. Kalau ini tidak Ibu, mohon maaf, maka lama-kelamaan akan sirna. Apalagi niatnya awalnya bukan karena Allah. Kenapa tahajud? Wah, ini Bu, ini kisah ini mungkin pernah saya sampaikan, izin kalau saya ulangi lagi Bu ya. Ini Bu, ada anak muda di rumah saya, di rumah mertua dulu Bu, ketika saya awal-awal nikah, saya membina anak Karang Taruna. Suatu waktu, alhamdulillah Bu, ada seorang anak yang mulai aktif sholat subuh berjamaah di masjid. Bahkan dia menceritakan kalau dirinya mulai aktif dengan tahajud. Ketika saya crossing lebih jauh karena saya pembinanya, merasa pengen tahu, ini bagus sekali nih, motivasinya apa ya? Tampak Bu, kelihatan
Ternyata spiritnya Bu tampak di Facebook. Jam 2, jam 3 teh Bu udah update status. Bismillah, tahajud bersama Umi. Saya bingung, Umi perasaan dia manggil ibunya tuh Mama, jadi Umi. Ternyata dicolek lah Bu, dia dipakai hashtag, disebut lah Bu, ada teman sekolahnya dia. Jadi bangun itu karena saling membangunkan Umi, jadi dia manggil Abi Umi Bu. Ya, manggil perempuannya Umi, dia manggil Abi. Alhamdulillah, Bismillah awalnya Bu. Menjelang apa? Setelah setengah jam kemudian, alhamdulillah bahagia bisa tahajud bareng Umi. Oh, jadi ini namanya anak muda Bu ya, anak SMA Bu. Kelihatan Bu, wah ini belum tulus karena Allah ini. Ternyata dia ke masjid, nggak sampai seminggu hilang dari masjid Bu. Nggak kelihatan di Mas. Wah, apakah dia sakit? Ternyata enggak. Saya cari tahu Bu, loh kok dia nggak ke masjid lagi? Saya cross check Bu, oh ternyata lagi musuhan sama Umi. Kenapa Ibu motivasi dia untuk tahajud bukan karena Allah. Dia betul memaksakan pertama kali bangun Ibu. Jam 2-an, jam setengah 3 itu Bu update status di Facebooknya dia. Bismillah, tahajud bareng Umi. Berarti mulai tahajud Bu. Setelah selesai, alhamdulillah bahagia rasanya tahajud bareng Umi. Padahal dia belum menikah. Dan dia merasa, aduh maaf Ibu ya, tetap ya, kalau selama statusnya belum menikah, kalau dia pacaran Ibu, walaupun ganti casingnya Abi Umi, tetap haram. Iya Ibu, dosa. Walaupun Ustaz kan Abi Umi manggilnya, walaupun Habibi, Habibati, enggak, tetap haram Ibu. Selama belum menikah. Kalau sudah menikah, enggak, itu halal ya. Ya walaupun casingannya panggil ganti bahasa Arab, tetap enggak ada yang namanya pacaran dalam Islam. Kalaupun ada, boleh, syaratnya harus menikah dulu. Ya Bu ya. Ustaz, kita malah pacaran ya, berarti tolong maksa kita untuk menghalalkan kalau begitu. Kalau ada itu setelah menikah. Jadi Bu, itu lurus niat. Tapi kalau murni karena Allah Ibu, akan tampak Bu upaya keras dari diri kita. Allah Maha tahu. Akhirnya Allah menjamin lanahdiyannahum subulana. Niscaya akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami. Maksudnya apa Bu? Kemudahan, kelancaran terhadap pencapaian yang diinginkan terhadap ibadah yang dia kerjakan Bu. Subhanallah. Ini yang kedua Bu, adalah usaha memaksakan Bu. Baik. Yang ketiga, ini poin penting pula Bu. Ibu, kira-kira kalau kita bersahabat, Ibu ya, kalau kira-kira Bu, kalau teman karib kita setan, teman karib, kalau kita bertemanan sama setan Bu, kira-kira bakal jadi hamba istiqomah nggak Bu? Boro-boro istiqomah Ustaz untuk memulai aja, setan akan, betul nggak Bu ya? Lagi asik nonton Bu, ada setan kerama dulu. Ikatan Cinta masih Bu? Terus episode atau 400, Ibu hafal 800. Ibu tinggi nonton aja. Masya Allah. Ibu lagi nonton Ikatan Cinta. Misalnya Bu ya, seandainya waktunya mepet ke maghrib misalnya Bu. Misalnya, tapi apa Bu ya? Oh Isa dulu Bu, pada Isa filmnya. Oke. Tapi Bu, seandainya nih ada film yang kita suka, oke deh, ba'da Isya atau enggak Bu, sebelum Isya Bu ya, misalnya Bu. Lagi asik nonton. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi asik nonton, belum iklan, dengar azan. Kira-kira Bu, langsung sholat atau wudu nggak Bu? Nunggu iklan. Pas iklan kita wudu. Beres wudu, punten. Apakah langsung sholat atau nonton lagi? Nonton lagi. Sholat dan nunggu iklan kedua. Tadi mau terbatal. Ya Bu ya, habis wudu mulai lagi filmnya Bu. Wah mulai deh ya, nonton nggak sedap. Tiba-tiba punten bawa angin Bu, batal. Harus wudu lagi. Habis wudu kedua kan, wudu pun nunggu iklan kedua. Iklan kedua Bu, beres wudu kedua langsung sholat deh. Nunggu iklan seperti Bu, kira-kira itu bisa seperti itu godaan siapa Ibu? Nah, oleh karena itu jelas tidak mungkin kita bisa menjadi hamba yang istiqomah
kalau ternyata selama hidup ini kita bersahabat karib, berteman dengan siapa mereka teman karib setan, masih ingat? Lupa lagi. Ibu, yang jauh dari Quran teman karibnya setan. Berarti sebaliknya, pengen istiqomah Bu, pastikan setan gak bersahabat karib dengan kita, berarti mulai akrab dengan Al-Quran. Alhamdulillah nih Bu, ada Odoj, kemudian ada Owoj. Ibu gabung Ibu. Coba kita lihat dulu Qurannya Bu, Quran surat 43 ayat 36 dan 37. Surat 43 Az-Zukhruf ayat 36 dan 37. Surat 43 Az-Zukhruf ayat 36 dan 37. Surat 43. Oke, halaman 492. Surat 43 ayat 36 dan 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana. An dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Allah berfirman dalam ayat Ibu surat 43 Az-Zukhruf ayat 36. Dan siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, maksudnya Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya, maka ia setan selalu menemaninya atau menjadi sahabat teman karibnya. Dan sesungguhnya mereka setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka manusia dari jalan yang benar. Sedangkan mereka manusia yang sesat itu mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ibu, dalam ayat ini Allah mengatakan siapa yang berpaling dari pengajaran yang Maha Pengasih Al-Quran. Maksudnya Bu, siapa yang tidak mau baca Quran, tidak mau mentadaburi atau memahami Quran, apalagi mengamalkan Al-Quran dalam hidup mereka, maka Allah menegaskan kami biarkan setan menyesatkannya. Subhanallah. Jadi orang-orang yang hidupnya jauh dari Quran, tegas, secara tidak langsung pun dia sudah membuka pintu lebar-lebar buat setan datang kepadanya. Tidak ada penjagaan sedikit pun yang Allah berikan kepada kita Bu, kalau kita jauh dari Al-Quran. Yang lebih mengerikan kata Allah, fahuwa lahu qarin, maka dia akan menjadi sahabat karibnya setan. Ibu, sahabat karibnya apa Bu? Sahabat akrab. Ada istilah best friend. Mau zaman ayeuna Bu? Mau bestie. Ibu, anak zaman sekarang Ibu ya. Saya kira klasik ini ya. Enggak ya. Ibu kalau punya masalah senengnya ceritanya sama teman biasa, teman-teman karib. Teman karib. Punya masalah pengen curhatnya sama teman. Ibu kalau butuh nasihat lebih mau mendengarkan nasihat dari teman biasa atau teman karib? Kebayang gak Bu, kalau teman karib kita setan, gak mungkin lagi nonton film, dengar azan, setan ngomong, Bu, ayo sholat heula, gak mungkin. Benar atau betul? Ibu omatnya, ayat taklim, enjing, kira-kira apa bisikan setan Bu? Insya Allah. Insya Allah, insya Allah sul. Apa artinya Bu? Insya Allah sulatnya Bu?
Kumaha kamu? Ibu, insya Allah dongkapnya senyum. Nggak sampai 1 jam kemudian telepon dari temannya, Bu, besok kita jadi jalan-jalan ya, orang kontrak. Hayu. Wah. Lain insya Allah Bu, ha? Hayu. Nah besoknya Bu hadirnya kemana? Kontrak. Tiba-tiba teman yang ngajak taklim telepon, Bu, jadi ya taklim ya. Aduh, apa bisikan setan Bu? Aduh, kasih tahu aja Bu, lagi ada acara. Aduh Bu punten, saya ada acara dadakan nanti Bu, nggak bisa ditinggal. Ah subhanallah. Nggak mungkin setan membisikkan kebaikan. Nggak mungkin setan mengajak kepada kebaikan Bu. Allah menegaskan ayat 37-nya kan, wa innahum la yasudduna 'anis sabil. Dan sesungguhnya mereka setan itu benar-benar menghalangi manusia dari jalan yang benar. Nggak mungkin jalan yang lurus Bu. Ya Bu, ibu lagi kesel emosi Bu, maka bisikan setan marah. Nggak mungkin setan ngomong cek sabar. Nggak mungkin Ibu. Nggak ada dalam kamusnya sifat setan cuma satu Bu, buruk. Tidak mungkin ada kebaikan. Yang lebih mengerikan, lihat Bu di akhir ayatnya, wa yahsabuna annahum muhtadun, dan menumbuhkan perasaan prasangka seakan-akan manusia tersebut dapat petunjuk, seakan-akan kita teh benar. Ini hati-hati Bu. Orang mohon maaf ya, yang susah dinasihatin Bu, coba deh, bisa jadi dia jauh dari Quran Bu. Karena dia merasa orang mah benar kok. Padahal dia subhanallah. Ini hati-hati Bu. Mungkin yang ketiga, maka kalau pengen istiqomah, istiqomah itu bukan karena kita Bu, tapi karena Allah, karena kemudahan dari Allah. Maka Allah menyampaikan dalam ayat ini Bu, hai hambaku, jika engkau tidak ingin bersahabat karib dengan setan, maka jangan berpaling dari Quran. Mulailah membacanya, mentadaburi dan juga mengamalkannya. Tapi sebaliknya, kalau engkau ingin kesulitan, berat untuk jadi hamba istiqomah, ya silakan jauh dari Quran. Kenapa? Karena kau bersahabat karib dengan setan. Itu pilihannya Bu. Ya Bu ya, ini nomor 3. Kemudian Bu, yang keempat, kiat jadi hamba istiqomah Bu. Poin penting pula, ini perbanyak doa. Perbanyak doa. Ya Bu, karena kita bukan siapa-siapa. Bahkan Ibu, bisanya kita hadir ke majelis ini, ke kediaman pusat ini, bukan karena hebatnya kita, benar atau betul? Tapi hebatnya Allah. Berarti kita butuh Allah. Apa nasihat Nabi Bu kepada Ibnu Abbas? Ya gulam, inni uhibbuka, aku sangat mencintaimu. Wa'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Iza sa'alta fas'alillah, kalau kau meminta, mintalah hanya kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah, dan jika kau meminta pertolongan, minta tolong itu hanya kepada Ibu. Untuk memulai kebaikan aja kita nggak bisa kalau tanpa Allah, apalagi istiqomah dalam kebaikan. Berarti Bu, tetaplah diri kita senantiasa meminta kepada Allah biar dijadikan hamba yang istiqomah. Apa di antara doanya Bu? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Apa Bu? Insya Allah. Apa? Tulisin nggak? Tulis aja Bu ya. Ini Bu, doa yang Nabi ajarkan kepada kita semua Bu, untuk selalu diminta sama Allah. Ya muqallibal qulub, wahai sang pembolak-balik hati. Karena hati kita Bu, jiwa kita ada pada genggaman Allah semuanya Bu. Sabit qalbi,
tetapkanlah hatiku ya Allah ala dinika, untuk senantiasa terus berada di atas agamamu. Minta istiqomah dalam ketaatan menjalankan perintah Allah, minta istiqomah agar tetap terus dijauhkan dari larangan-larangan Allah. Ini Bu, silakan Ibu dawamkan ini di waktu-waktu mustajab dalam berdoa khususnya Bu. Masih ingat Bu ya? Waktu mustajab dalam berdoa kapan aja Bu? Oke, pada asar sampai maghrib khusus hari Jumat. Antara azan dan qomat. Kemudian ketika sujud. Tapi Bu, ini saya perjelas lagi Bu, pernah kita bahas dulu terkait doa ya. Khusus untuk sujud, jumhur ulama sepakat Bu, itu mutlak harus menggunakan ayat doa-doa yang tercantum dalam Quran ataupun hadis. Tidak bisa Ibu bikin doa pakai bahasa Indonesia, Ustaz tolong diterjemahkan ke bahasa Arab. Nah, ini nggak boleh Bu. Kecuali doa-doa yang Allah ajarkan dalam Quran dan juga Nabi ajarkan dalam hadis. Sedangkan ini Bu, Nabi mengajarkan dalam hadis. Ya Bu, yang minta wahai pembolak-balik hati ya Allah, yang jiwaku ada pada genggamanmu, yang kau dengan mudahnya bisa membolak-balikan hati. Tetapkanlah hatiku untuk senantiasa berada di atas agamamu. Ini kita minta istiqomah dalam ketaatan Bu. Baik ketaatan menjalankan perintahnya, juga ketaatan dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika turun hujan, nah ini Bu poin penting. Turun hujan teh tong ngurutu. Hujan deui. Kalau turun hujan, pertama doanya Bu, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang penuh manfaat, penuh berkah. Kemudian kata Nabi Bu, ini ketika turun hujan adalah waktu mustajab dalam berdoa. Perbanyak doa Bu. Ya, kemudian waktu tahajud, ya, di sepertiga malam akhir Bu, ini tidak mutlak dalam sholat saja, tapi beres sholat Ibu berdoa sama Allah, maka Allah akan kabulkan. Minta istiqomah dalam beribadah. Baik Bu, ini nomor 3. Nomor 4. Kemudian Bu, nomor 5. Ya, nomor 5 yaitu perbanyak ingat Allah. Perbanyak zikrullah, mengingat Allah. Ada apa dengan zikrullah Bu? Ada keutamaan besar tatkala kita selalu ingat kepada Allah, yaitu dalam Quran surat kedua ayat 152. Quran surat kedua ayat 152. Surat kedua Al-Baqarah ayat 152. Halaman 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuru li wa la takfurun. Fadhkuruni adzkurkum washkuru li wa la takfurun. Allah Subhanahu wa taala berjanji Bu dalam ayat ini, fazkuruni, maka ingatlah kalian kepadaku, azkurkum, aku pun niscaya aku akan ingat kepadamu. Nah ini Bu, selalu ingat Allah dalam hidup ini akan mendapatkan jaminan Allah ingat kepada kita. Tatkala kita terus menjaga Allah Bu dalam keseharian kita dengan zikrullah, Allah akan jaga kita dalam ketaatan beribadah kepadanya. Tapi Allah mengancam Bu, ya, dengan ancaman yang tidak mengingat Allah, maka kerugian besar akan ada pada mereka. Ibu, ancaman terhadap orang yang melupakan Allah dalam Quran surat 59 Al-Hasyr ayat 19.
Surat 59 ayat 19. Halaman apa? 548. Surat 59 ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, dan jangan kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah dalam hidup mereka. Maksudnya apa? Mereka jauh dari zikrullah. Bangun tidur yang diingat dunia, pengen tidur dunia, lupa zikirnya bu. Tidak ada zikir kepada Allah. Pun seandainya berzikir cuma di lisan saja, itu zikirnya orang munafik. Ya bu ya, zikir di lisan tapi tidak sampai ke dalam kalbu mereka. Sehingga ketika mereka sholat, mereka menyebut asma Allah, Allahu Akbar, tapi dalam sholatnya masih mikirin dunia. Subhanallah. Karena Allah mengatakan dalam surat 4142 orang munafik wala yazkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu tidaklah mereka berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Maksudnya apa bu? Zikirnya cuma di lisan saja, tapi hatinya nggak ingat Allah. Ya, subhanallah bu. Allah mengancam kepada kita kalau kita melupakan Allah dalam hidup ini, fa'ansahum anfusahum, maka Allah akan membuat mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Jadi bu, mohon maaf, bagaimana kita mau istiqomah kalau Allah membuat kita lupa? Apa maksud kalimat Allah membuat kita lupa terhadap diri sendiri? Bukan berarti Allah bikin dia lupa ingatan, bu, enggak. Tapi Allah akan membuat dia lupa terhadap fokus tujuan hidupnya apa sebenarnya, yaitu untuk ibadah. Allah akan buat dia lupa mikirin akhirat bu. Akhirnya orang-orang yang tak pernah zikir kepada Allah, yang jauh dari zikrullah, Allah akan sibukkan dirinya dengan perkara-perkara dunia yang ada di sekitarnya bu. Bisnisnya, anaknya, keluarganya, wah semuanya bu. Allah bikin dia lupa mikirin akhirat. Kenapa? Karena dari awal dia gak pernah zikrullah. Tapi sebaliknya tadi Allah menjamin, semakin sering kita ingat Allah, maka jaminannya Allah akan ingat kita. Allah jaga kita. Apalagi tadi kalau kita pengen istiqomah, Allah jaga itu. Subhanallah. Sekarang ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait zikir ibu, kalau berzikir kepada Allah, apakah berzikir dengan suara yang lantang atau suara seperti apa bu? Harus keras-keras bu? Enggak. Ya, dalam Quran surat 7 Al-A'raf ayat 205. Di sini bu, Allah mengajarkan kita bagaimana berzikir kepadanya. Surat 7 Al-A'raf ayat 205. Halaman 176. Oke, dua ayat terakhir ya. Surat 7 ayat 205. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudu wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudu minal qawli bil ghudu wal asali wa la takun
minal ghafilin minal qawli wal bil ghudwi wal asali wala takum minal ghafilin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, Bu, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara. Ibu, Allah tidak tuli. Allah As-Sami, Maha mendengar. Jangankan kita ucapkan dengan lirih, Bu, dalam hati pun Allah dengar. Allah tahu. Jadi mohon maaf sebelumnya, Bu, berzikir dengan suara yang keras-keras, Bu, punten ya. La ilaha illallah ataupun seperti apa, mohon maaf, itu tidak disyariatkan. Perintah Allah dengan suara yang lirih, ya, dengan tidak mengeraskan suara di pagi dan waktu petang, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Allah mengategori orang-orang yang berzikir dengan suara yang lantang, orang yang lalai, saudara. Dia enggak nge, Allah itu Maha mendengar, ya, Bu, ya. Kecuali perkara-perkara zikir-zikir yang disyariatkan. Contoh takbiratul ihram, ingat, Bu, rukun sholat itu, Bu, takbiratul ihram yang pertama khususnya, Bu, baik imam atau makmum harus jahar suaranya, Allahu Akbar, minimal terdengar oleh telinga sendiri. Imam Allahu Akbar, Ibu, nggak sah sholatnya, Bu. Allahu Akbar untuk pertama aja, Bu, ya, takbiratul ihram. Atau ketika ihram ngambil niat labbaik Allahumma umratan harus jaharkan, tapi mensyariatkan soalnya, Bu. Tapi terkait zikir-zikir keseharian kita, subhanallah walhamdulillah, enggak perlu subhanallah. Ibu, sana mana suaranya? Mohon maaf, Allah enggak tuli, Ibu, mohon maaf. Kalau suasana mungkin kita dapat, tapi hati dapat enggak, Bu? Enggak. Ini mohon maaf, Bu, tadarruan dengan perasaan betul-betul merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, Bu, apa alasan, Bu, Allah minta kita dengan zikir dengan diri, Bu? Di antaranya, Bu, ini menunjukkan keimanan yang benar karena memanjatkan zikir tersebut mengimani kalau Allah itu mendengar zikir yang lirih. Ibu, saya pengen nanya, surat 7:205 ini yang memerintahkan siapa, Bu? Allah. Ketika Allah katakan dengan suara yang lirih, ketemu di majelis yang lain, ustaz ulama ngomong, Bu, keraskan suaranya. Ibu lebih mau dengar siapa, Bu? Allah. Ya, ikutin Allah. Berarti iman nih, Bu. Kita meyakini Allah itu Maha mendengar. Ini perintah Allah. Yang kedua, ini lebih menunjukkan adab dan pengagungan. Hal ini dimisalkan seperti seorang rakyat, Bu, ketika ia berada di hadapan rajanya, Bu. Nah, mungkin kita teriakan, Bu, ya. Betul nggak, Bu? Di hadapan pemimpinnya kita menjaga, betul nggak, Bu? Benar atau betul? Ketika kita meminta, Pak, tolong kasih saya ini, sebel bapak anak, pecah dia. Ya, seperti itu. Apalagi Allah, tempat kita meminta segala sesuatu, minta itu dengan suara yang lirih, hinakan, rendahkan diri kita, terus agungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar, ya. Kemudian ketiga, Ibu lebih khusyuk mana kira-kira, Bu? Zikirnya, Bu, dengan suara yang keras atau suara yang lirih, Bu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Daripada subhanallah walhamdulillah wala. Ya, mohon maaf, ya, di beberapa tempat itu mungkin, Bu, ada yang mereka yang bertahlil dengan suara yang lantang, ya. La ilaha illallah. Bahkan yang mengerikan, mereka ada yang memahami berganti jadi hu. Ada zikir seperti itu, Bu. Ya, pertanyaannya, dia sama Nabi siapa yang lebih paham cara berzikir kepada Allah? Kok seakan-akan ada yang kurang dari Nabi cara ngajar kita berzikir kepada Allah, Bu? Ketika saya pernah ngobrol ketemu sama Nabi, Bu, hu itu sudah saking Allah itu sudah dalam benak kita, katanya, dalam jiwa kita. Awalnya Allah, huwa, hu. Sekarang ada lagi, Bu, metode zikir dengan pakai gerakan, Ibu. Punten, Bu, ya. Ini viral kemarin, Bu. Pakai gerakan seperti ini, Bu, di musik. Subhanallah, walhamdulillah, Jadi ini apa ini? Punten, Bu, ya, mohon maaf. Ini, Bu, karya-karya Islam Nusantara. Padahal Islam itu Allah sudah sempurna mengajarkan kepada Rasulullah SAW, dan Nabi pun sudah sempurna menyampaikan kepada kita, Bu. Ya, kemudian ada yang zikir dengan jingkrak-jingkrak, Ibu, kepala yang, wah, subhanallah, mohon maaf, Ibu, punten bisa.
Ya bukannya apa, Ustadz kan kita sudah saking meresapinya. Hati-hati Bu, hati-hati. Ya, pernah ini di kajian salah satu Ustadz Bu, dia menceritakan kisahnya Bu. Ini Ustadz Khalid Basalamah menyampaikan, dia punya kenal Ustadz menyampaikan ketika dia ahli ruqyah, ketika di ruqyah bertanya kepada jin yang dalam tubuh manusia tersebut, apa yang membuat kamu bisa masuk ke dalam jin hamba Allah ini? Apa katanya Bu? Dia selalu memanggil aku. Wah, memanggil aku? Ya, kenapa? Ya, dia sehari itu ratusan sampai ribuan kali memanggil aku. Nama jinnya Jabbar Ibu. Jadi laki-laki hamba Allah ini bertanya kepada temannya, bagaimana biar saya tampak perkasa? Kan Jabbar artinya maha perkasa tuh. Oh, zikir aja dengan asma Allah, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Jinnya bernama Jabbar. Laki-laki ini mau zikir-zikir, sholat masih kena lalai. Sholatnya masih di akhir waktu, bahkan ninggalin sholat, ngaji tidak pernah. Zikir ini terus didawamkan Bu, ya Jabbar, ya Jabbar, ya. Karena ya Jabbar artinya hei Jabbar, hei Jabbar, wahai Jabbar, wahai Jabbar. Jin dari bernama Jabbar masa terpanggil ini manggeroan wahai ya, asup Bu. Ini kesaksian Bu, subhanallah. Berarti apa Bu? Lisannya ingat Allah, menyebut kan ya Al-Jabbar itu salah satu asma husna Bu. Ya Jabbar, ya. Tapi mohon maaf, lisannya berzikir, hatinya enggak. Maka enggak bisa Bu. Connect hati, lisan dan perbuatan. Ini cukup dengan suara yang lirih, lebih nikmat sekali Bu. Karena kita sedang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibu, ketika dengan suara yang lirih itu akan menunjukkan keikhlasan lebih dalam Bu, lebih besar. Lebih ikhlas daripada dengan suara yang lantang. Kemudian lebih mudah menghimpun hati untuk merendahkan diri. Sedangkan dengan suara yang keras lebih cenderung tidak menyatukan hati. Bahkan coba deh Bu, kalau dengan suara yang lirih dan yang keras, hati itu lebih enak mana Bu? Coba Bu ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saat tinggi suara Ibu. Subhanallah. Hati lebih ini, lebih enak mana Bu? Dan cukup sendirian juga cukup ya Bu. Sendirian kemanapun Allah maha mendengar. Perbanyak zikir. Kemudian Bu, zikir yang lemah lembut ini akan menunjukkan kedekatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih senang seperti ini Bu. Ya. Kemudian zikir yang dibaca lirih kemudian ajak atau continue itu Bu akan ya karena anggota tubuh tidak akan terasa letih ya. Jadi Bu, jiwa itu lebih terasa tenang, lebih terasa nikmat aja Bu dengan suara yang lirih ya. Kemudian zikir yang lirih lebih selamat dari was-was dibandingkan dengan yang dikeraskan. Ini Bu ada dalam karya buku Majmu' Al-Fatawa karya Ibnu Taimiyah. Tadi Bu ya, pertama itu lebih menunjukkan keimanan yang benar, kedua lebih menunjukkan adab, kemudian khusyuk, ikhlas, menghimpun hati, zikir yang lemah lembut, lebih dekat kepada Allah, kemudian zikir yang continue itu Bu tidak akan cepat-cepat tidak akan terasa lebih lelah Bu. Bahkan lebih nikmat dibandingkan dengan suara yang keras. Jadi intinya Bu, zikir itu tidak jangan sembarang zikir ya. Allah berjanji kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita, Masya Allah. Terlebih kalau kita ingin terjauhkan dari was-was. Karena was-was ini ya, was-was Bu artinya godaan-godaan Bu ya. Apalagi godaan setan dan juga manusia itu Bu akan terjaga dengan perbanyak zikrullah. Makanya Bu, doa yang Nabi ajarkan diantaranya Bu apa Bu? Bismillahi allazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Apa Bu ya? Apa artinya? Itu masalahnya. Bismillah, dengan nama Allah allazi la yadurru ma'asmihi syai'un, yang dengan nama Allah tidak ada satupun yang bisa memberikan mudarat, mara bahaya, keburukan kepada diri kita, fis sama'i, baik seluruh makhluk yang ada di bumi, wala fil ardi wala fis sama, baik makhluk yang ada di bumi dan juga di langit, wa huwas samiul alim. Jadi itu keyakinan Bu. Ya, dawamkan zikir-zikir doa seperti ini Bu. Agar apa? Agar Allah menjaga kita. Sehingga apa terjadi Bu? Seandainya ada was-was datang, Allah jaga. Ya Bu, Ibu sudah komitmen ya pagi hari ya Allah nanti siang pengen taklim
Zikrullah kencengin Bu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilah. Allah zikir terus Bu. Sehingga ketika tiba-tiba nanti datang teman, Bu, punten dadakan Bu, ayo Bu, orang ngariung yuk botram. Setan nggak akan bisa Bu, karena kita sudah terjaga oleh Allah. Punten Ibu, saya teh sudah komitmen hari ini pengen taklim, punten bisa. Mending Ibu ngiring taklim ya, malah bisa ngajak. Karena Allah kuatkan, Allah jaga kita Bu. Tapi sebaliknya, perencanaan taklim ada, tapi kita nggak jaga dengan zikir, dengan doa kepada Allah. Apa yang terjadi Bu? Ada perencanaan, udah pakai pakaian taklim Bu, tapi nggak kuat nih zikirnya Bu. Minta sama Allah juga nggak kuat. Mungkin nggak Bu? Ketika mau taklim tiba-tiba dapat telepon, Bu, hayu Bu, orang ngariung deui. Hayu. Ya Bu ya, ini penting Bu. Kita selalu ingat kepada Allah. Dan terakhir Bu, lingkungan. Baik itu tetangga, lingkungan terhadap yang luas ataupun yang lebih dekat Bu. Sahabat karib kita Bu, pastikan teman-teman juga teman karib kita adalah teman-teman karib yang soleh. Ibu hoyong rajin tahajud, ternyata bersahabat karib, teman-teman karib nanti Bu, teman-teman mengajak bergadang wae. Mungkin nggak Bu? Ibu pengen istiqomah dalam sholat berjamaah, teman-teman karib, teman-teman CS Bu, teman-teman menjalankan utara sholat. Mungkin nggak Bu? Ya, Ibu pengen istiqomah dalam tilawatul Quran, pengen target khotam Quran tiap bulan. Teman-teman karibna, teman wariun Ibu, teman-teman gibah. Kok mau punya? Tarik auzubillahi minasyaitonirrajim. Ibu orang harim heula. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, tutup ya Ibu. Ini penting Bu, kita bersahabat karib dengan orang-orang yang soleh. Karena Nabi pernah menggambarkan tegas nih kata Nabi. Perumpamaan atau gambaran orang-orang yang bersahabat karib dengan orang yang soleh dan tidak soleh seperti seseorang yang bersahabat karib dengan tukang pandai besi, tukang parfum minyak wangi, dan juga seorang pandai besi. Izin Bu, pandai besi kan bahasa-bahasa zaman dulu ya. Kalau saya permudah Bu pemahamannya, mungkin seperti orang bersahabat dengan tukang asin. Ya, Ibu hayang ke kondangan besok Bu hari Ahad. Aduh, parfum CF habis. Gampang Ibu, suruh ke kondangan, main ke counter, ke lapak, ke toko teman yang jual parfum Bu. Entong bablakan, nyumpain parfum, jangan Bu, ngariung aja Bu, ngobrol aja Bu. 10,5 jam. Ibu dari rumah pakai minyak wangi, tapi gara-gara mampir sebentar Bu, ngobrol setengah jam, 1 jam, keluar dari toko teman kita Bu, pergi ke kondangan. Aroma apa yang dicium dari tubuh kita? Walaupun aroma wanginya mungkin Bu ya. Tapi sebaliknya, Ibu pakai parfum wangi, aromanya wangi banget Bu. Pengen ke kondangan, mampir heula kalapak Ceeis misalnya. Punten ada nama Eis ini? Ada. Punten Bu Eis. Saya ganti deh. Ibu Rina lah, Bu Rina ada? Bu Rina, punten Bu Rina. Yang nggak ada Ibu siapa? Ini pasti nggak ada Bu nih. Ya, Ibu Kokom. Ayah? Oh nggak ada Bu ya? Mampirlah ke lapaknya Bu Kokom. Bu Kokom teh penjaga penjual ikan Mampir ya Bu, bentar Bu. Kira-kira Bu keluar dari lapak asinnya Bu Kokom, aroma apa yang dicium Bu? Asin. Jadi pengaruh penting juga Bu. Ingin istiqomah, maka tetapkanlah orang-orang sekitar kita adalah orang-orang yang betul-betul taat dalam beribadah. Ibu rajin tahajud, pengen rajin sedekah, maka pastikan juga Bu, orang-orang sekitar kita yang bisa mendorong kita untuk menjadi ahli sedekah. Ibu pengen rajin tilawah, pengen khatam Quran, pengen mentadabbur Quran, alhamdulillah Bu, ada nih Ibu wadahnya pada Allah ya. Kenapa nggak ngeriung Bu? Ya sok Bu. Kira-kira kita malas ngaji, dapat japri, dapat WA di grup, Bu, mangga diantos laporanna. Otomatis. Baik Bu, ini Bu terakhir saya tutup dengan ucapan sahabat Bu. Pertanyaan sahabat Nabi SAW kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong katakanlah kepadaku satu kalimat tentang Islam yang mana tidak perlu aku tanyakan lagi kepada orang lain, hanya kepadamu aja. Apa kata Rasulullah? Kul, katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah, fastaqim, kemudian istiqomahlah. Ibu istiqomah, mohon maaf ya kita nggak bahas keutamaan.
Karena keutamaan sudah kita bahas dalam minggu yang lalu. Intinya Bu, buah dari keistiqomahan adalah manis atau kenikmatan yang luar biasa. Jadi jangan pernah berhenti menjadi hamba yang istiqomah. Allah suka amalan kecil tapi rutin dikerjakan dibandingkan amalan besar tapi dikerjakan setahun sekali. Allah suka yang rutin, walaupun kecil. Walaupun hitungan logika manusia, ibu contoh si A setiap tahun satu kali dia bersedekah 1 juta. 1 juta Bu. Setahun sekali. Si B dia rutin bersedekah setiap hari 1.000. Nah 1.000. Kalau kita kalkulasikan ini setahun 1 juta, kalau ini 1.000 kali 365 berapa? 365.000 selama 1 tahun. Ibu, kalau logika hitungan manusia, mana yang lebih kita suka? Si A atau si B? Jujur. Logika manusia Bu, faktanya kita lebih suka sama si A. Si A. Hitungan manusia, betul nggak Bu? Resep setahun masa juta, betul? Si B, 1.000, rutin kan 1.000 Ustaz. Kalkulasikan 365.000 setahunnya. Ibu, tapi di hadapan Allah, Allah lebih suka sama si B. Ibu punya masalah. Qiyamul Lail, tahajud Bu. Full 11 rakaat selama 1 minggu, masalah selesai, eureun tahajudna. Si B punya masalah, tapi dia continue. Tahajud sehari cuma 2 rakaat per 1 witir, tapi continue. Mana yang Allah suka? Ya Bu ya, jadi nggak harus besar Bu, tapi istiqomah aja Bu. Dan ulama sepakat Bu, kebaikan yang istiqomah akan membuahkan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu pasti Bu. Ya. Tapi sebaliknya Bu, satu keburukan sekecil apapun itu akan melahirkan keburukan yang lainnya. Jadi Bu, maka alhamdulillah kita berada di majlis yang baik, orang-orang yang baik, maka mintalah kebaikan terus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan besar kita mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan baik atau husnul khotimah. Amin ya rabbal. Itu saja mungkin Bu, karena mengingat sebentar lagi masuk adzan zuhur. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu buat saudara kita, sahabat kita, keluarga kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan rasa sakit yang dirasa bisa menjadi penggugur dosa. Mudah-mudahan segera Allah angkat sakitnya, penyakitnya sehingga bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Dan mudah-mudahan kesembuhan orang yang sedang sakit ini adalah membuahkan aktivitas yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbanas azibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Kemudian Bu, dan juga kita doakan sahabat kita, saudara kita Bu yang sudah meninggal dunia, mungkin tetangga kita, teman karib kita, keluarga kita. Mudah-mudahan di alam barzahnya mereka semua dijauhkan dari siksa kubur, dijadikan alam barzahnya sebagai taman-taman surga, dan mudah-mudahan anak cucunya, keluarganya menjadi keluarga yang soleh-soleha yang bisa membuat mereka terjauhkan dari siksa kubur di alam barzahnya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu saja mungkin, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, saya salah ini penulisan harokah, bukannya muqallibal qulubah tapi qulubi Bu ya. Ya muqallibal qulubi. Itu mungkin, terima kasih Bu.